Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aminah dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Saya akan menjelaskan mengenai bisnis plan tentang produk Piksosan, yaitu keripik sosis ikan. Latar belakang saya menciptakan ide bisnis ini yaitu Indonesia merupakan negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya yaitu perairan. Ikan merupakan salah satu hasil perikanan yang dihasilkan di Indonesia serta menjadi sumber protein hewani yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Ikan mudah didapatkan dengan harga relatif murah sehingga dapat dijangkau oleh semua kalangan masyarakat. Kandungan protein pada ikan sangat bermanfaat bagi tubuh manusia. Dengan banyaknya manfaat yang ada pada ikan, banyak orang yang mengkonsumsi ikan baik dengan mengkonsumsi dalam keadaan ikan segar maupun dalam bentuk makanan ringan yang berasal dari olahan ikan. Namun, pada ikan sering adanya permasalahan yang kita temui seperti pembusukan sehingga perlunya suatu pengolahan ikan agar bisa lebih awet. Salah satu olahan makanan yang berbentuk cemilan yaitu keripik sosis dari ikan. Produk makanan kering yang berasal dari bahan baku ikan yang diolah bersama tepung ternyata disenangi oleh masyarakat dari berbagai usia maupun kalangan. Di wilayah tempat tinggal saya termasuk pada kategori masyarakat pesisir dengan hasil potensi berupa tangkapan hasil laut yaitu ikan. Namun saat ini masyarakat hanya menjual belikan hasil tangkapan tersebut dengan memperoleh keuntungan yang sedikit. Dengan adanya ide bisnis ini dapat membantu perekonomian masyarakat setempat dengan membuka suatu usaha dengan berbahan dasar ikan. Selanjutnya berhubungan dengan profil perusahaan. Untuk nama produk yaitu Piksosan yaitu singkatan dari keripik sosis ikan dengan nama pemilik Siti Aminah dan tahun pendirian pada tahun 2021 yang bertempat di Desa Pasauran, Kecamatan Cinangka. Visi misi dari perusahaan ini yaitu menjadikan perusahaan produk keripik sosis ikan sebagai cemilan yang sehat, berkualitas, dan bisa bersaing dengan produk luar sehingga dapat meningkatkan perekonomian. Sedangkan untuk misinya yaitu yang pertama, memberikan suatu inovasi cemilan yang aman dikonsumsi. Yang kedua, menciptakan inovasi baru dan kreativitas yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Dan yang ketiga, meningkatkan perekonomian masyarakat melalui penciptaan usaha baru dengan memanfaatkan hasil laut. Konsep dari usaha ini yaitu Piksosan adalah keripik sosis ikan sejenis cemilan ringan yang praktis untuk dinikmati yang terbuat dari ikan yang merupakan sumber protein hewani yang sangat bermanfaat bagi tubuh. Cemilan ini sangat praktis untuk dinikmati dan dibawa karena menyediakan berbagai kemasan mulai dari ukuran kecil, sedang, sampai besar. Cemilan ini juga menyediakan berbagai varian rasa mulai dari pedas, balado, gurih atau asin, serta rasa jagung bakar. Sehingga masyarakat bisa menikmati sesuai dengan seleranya masing-masing. Piksosan keripik sosis ikan sejenis cemilan ringan yang terbuat dari bahan baku berupa ikan yang dicampur dengan tepung sehingga pemilihan ide bisnis ini didasarkan pada tempat tinggal saya yang merupakan daerah pesisir dengan memanfaatkan hasil potensi laut. Adanya penciptaan produk ini disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia yang mayoritas senang dengan makanan ringan, tetapi keunggulan dari produk ini terbuat dari bahan baku ikan yang merupakan sumber protein hewani yang sangat bermanfaat bagi tubuh. Selanjutnya untuk segmentasi, di mana dengan berbahan dasar ikan, cemilan keripik sosis ini dapat dinikmati mulai dari kalangan bawah sampai atas serta bisa dinikmati oleh anak-anak, remaja, bahkan orang tua. Cemilan ini menghadirkan berbagai varian rasa yang disesuaikan dengan keinginan konsumen. Selain itu, cemilan ini berbahan dasar ikan yang merupakan sumber protein hewani dan sangat bermanfaat bagi tubuh. Selanjutnya target market, yaitu untuk target market ini kita menargetkan untuk melakukan pemasaran di Desa Pasauran yang merupakan wilayah pantai karena biasanya dalam tempat tersebut sering adanya wisatawan untuk bermain di pantai. Selain itu, dalam pemasaran juga dilakukan secara online melalui aplikasi online atau media sosial yang sudah ada atau aplikasi belanja online seperti Shopee agar produk ini bisa tersebar dan dinikmati dari berbagai wilayah. Selanjutnya positioning mengenai produk
Cemilan keripik sosis berbahan dasar ikan ini saya berusaha dengan mengemas dengan cara yang unik sehingga bisa menarik perhatian konsumen. Selain itu, produk ini menghadirkan berbagai varian rasa mulai dari pedas, balado, gurih, dan jagung bakar sehingga bisa dinikmati oleh konsumen dari berbagai usia. Selanjutnya yaitu terkait strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang saya lakukan terbagi menjadi 4. Yang pertama melalui media sosial, karena banyaknya masyarakat saat ini memiliki dan menggunakan sosial media dalam kehidupan kesehariannya, sehingga saya jadikan peluang dalam melakukan pemasaran. Dalam pemasaran ini saya membuat media sosial khusus untuk produk Pixosan ini, di mana dalam media sosial tersebut terdapat berbagai varian produk yang ditawarkan beserta harganya. Lalu langkah yang kedua dalam strategi pemasaran ini yaitu dengan membuka stand bazar. Pembukaan stand bazar ini dilakukan ketika ada acara-acara besar seperti karnaval ataupun acara lainnya, sehingga kita bisa membuka stand untuk menjual belikan produk ini atau mendistribusikan gitu. Strategi pemasaran yang ketiga yaitu melalui mulut ke mulut, di mana dalam strategi ini dilakukan secara langsung dari pihak pengelola ataupun karyawan ataupun yang melakukan sebuah promosi dari pihak perusahaan kepada masyarakat setempat ataupun para wisatawan yang berada di pantai. Strategi pemasaran yang ketiga ini dianggap paling efektif karena dengan bertemu langsung dengan sasaran kita bisa mempengaruhi sasaran tersebut untuk membeli produk yang kita tawarkan dengan memberikan manfaat yang tersedia. Selanjutnya yaitu yang keempat yaitu dengan cara pembuatan pamflet. Pembuatan pamflet ini bisa dilakukan dengan cara menempelkan pamflet-pamflet ke beberapa daerah sehingga produk ini bisa dikenal oleh masyarakat sekitar. Untuk laba pendapatan, saya terlebih dahulu menghitung biaya produksi, di mana biaya produksi terdiri dari biaya variabel dan biaya tetap, sehingga diperoleh yaitu 1.389.200 dengan laba penjualan diperoleh juga dari produk yang telah dibuat dan dijual sebesar total pendapatannya yaitu 4.875.000. Sedangkan ada biaya lain yaitu seperti biaya admin dan promosi dan gaji, sehingga laba pendapatan yaitu total keseluruhan pendapatan dibagi dengan biaya produksi, biaya admin dan promosi serta gaji karyawan, sehingga laba pendapatan yang dihasilkan yaitu Rp1.685.800. Itulah penjelasan tentang bisnis plan yang telah saya rancang, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.